Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4B. Betul? Betul. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nanti ya. Nanti Bapak diriin. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Setelah di absen, kita berdoa. Agnia, Bisma, Bilgis, Darla, Geva, Ilham, Kesa, Yunisa, Mada, Maulana, Maira, Al-Fatih Lubis, Fatan, Husain, Rifki Maulana, Syafiq, Fitria Lestari, Putri Anya, Raditya, Ryan, Rifki Aidan, Zakira, Aksa. Oke. Yang tidak masuk Zakira karena sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit supaya lekas disembuhkan oleh Allah. Amin. Selanjutnya, ayo ketua kelas pimpin doanya. Bersiap. Sudah siap. Yang berdoa. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada siang hari ini, coba kita ingat-ingat kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh wali kelas kita, oleh wali kelas 4 ini. Pertama, kesepakatan yang kita sepakati adalah datang ke sekolah tepat Waktu. jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Terlalu cepat kalian akan bosan di sekolah. Masuk jam 1, jam 11 udah datang. Bosan kan? Masuk jam 1, datang jam 2, dikit lagi istirahat. Salah juga. Datang tepat waktu. 2. Mengerjakan salah. 2. Belajar dengan gembira dan semangat. Gak ada yang ngantuk? Gak ada yang ngantuk. 3. Mengerjakan tugas dan melaksanakan piket dengan penuh tanggung. Siapa jalur piket hari ini? Noval, Fatih, Neva, siapa tuh? Maira. Piket. Piket ya, jangan lupa. Piket tugasnya apa? Kalau papan tulisnya kotor, kita bersihkan. Kalau ada kotoran di kelas, dibersihkan. Periksa meja-mejanya, kalau ada bekas kertas, bekas makanan, plastik, dibersihkan. Yang keempat, angkat tangan saat ingin bertanya atau meminta izin. Jangan lupa.
Kalau mau nanya, ada pertanyaan yang ada pelajaran yang tidak kamu ngerti, angkat tangan dulu, baru bertanya. Kalau mau kamu izin ke toilet, datang ke depan. Pak, saya izin mau ke toilet. Jangan langsung keluar. 5. Mengikuti pola pembelajaran dengan tertib. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang jalan-jalan. Nanti jalan-jalannya outing kelas sambil jalan-jalan. 6. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Mejanya, bawa minuman, jajan, jangan disimpan di meja. Setelah dimakan, buang ke tempat sampah kalau ada tempat. 7. Saling menghargai dan tolong menolong. Teman kamu ada yang tidak bawa pensil, apa yang kamu lakukan? Tolongin dengan cara meminjam. Teman kamu bawa pensil tapi pensilnya patah, apa yang kamu lakukan? Pinjamkan ke lautan. Yang ke-8, membudayakan kata tolong, maaf dan terima kasih. Kalau butuh bantuan kamu ucapkan tolong. Kalau kamu salah ucapkan maaf. Setelah dibantu ucapkan terima kasih. Oke, mantap. Selanjutnya, setelah kita bahas kesepakatan kita, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita baca surat pilihan di kelas 4 ini. Kita baca dari surat Al-Humazah sampai surat Al-Fil. Buka surat Al-Humazah. Nanti bila ada kesalahan, Bapak perbaiki, kalian ulangi bacaan yang salahnya. Oke? Surat apa, Pak? Al-Humazah. Dah? 1, 2, 3. Al-Humazah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah innaha alaihim mussadah fi amadin mumaddadah. Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil Fil. Alam yaj'al bainahum fi adlin wa arsala alaihim khairan ababil. Tahrim bidarin min sijil Fadalahum ka'asfin ma'kul Sadaqallahul azim. Oke, kita masuk ke pelajaran kita. Buka bukunya halaman 39. Atau kalian bisa lihat di apa tuh? Di halaman 39 yang tidak ada halamannya. Kita
kita masuk ke dalam bab ketiga. Minggu lalu kita di bab kedua membahas apa? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna yang kita bahas? 5. Yang pertama Al-Malik, 2 Al-Aziz, 3 Al-Qudus, 4 As-Salam, 5 Al-Mu'min. Al-Malik artinya apa? Maha Raja. Apa yang kedua? Al-Aziz artinya apa? Maha mulia. 3 Al-Qudus artinya maha suci. 4 As-Salam, maha sejahtera atau memberi keselamatan. 5 Al-Mu'min artinya maha memberi keamanan. Di bab ketiga ini kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kita lihat di bawahnya itu di halaman 39 ada tujuan pembelajaran kita. Ada? Atau di layar kamu bisa baca. Pertama, tujuan pembelajaran kita. Setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran kalian, mampu di bab 3 ini, setelah kita belajar bab 3, kita diharapkan bisa 1. Mendeskripsikan. Ada yang tahu mendeskripsikan itu apa? Mendeskripsikan itu apa? Menjelaskan keragaman sebagai sunatullah. Nanti kita akan bahas apa itu keragaman, apa itu sunatullah, agar saling mengenal. 2. Menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. 3. Mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama. Kalian punya teman yang beda agama? Agamanya apa? Kristen. Agamanya apa ini temannya? Siapa namanya? Agamanya apa temannya? Kristen. 4. Saling menghormati, menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. 5. Meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah yang benar. 6. Menghormati orang lain sebagai cermin dari iman yang baik. Nah, di sini coba Bapak pinta patang. A. Keragaman sebagai sunatullah. Patang, coba tolong baca apa itu keragaman. Keragaman adalah kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Keragaman dapat dilihat dari perbedaan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Itu adalah keragaman. Keragaman itu adalah intinya kondisi di mana terdapat perbedaan. Beda apa aja? Beda suku, beda bangsa, bahasa, agama, apalagi keyakinan, sosial budaya atau ekonomi. Yang kedua, sunatullah. Apa itu sunatullah? Coba Zahra tolong dibaca apa itu sunatullah. Sunnatullah itu adalah hukum Allah, atau juga bisa diartikan kebiasaan. Keragaman adalah sunnatullah. Nanti kalau kita ambil garis lurus, perbedaan yang ada di alam dunia ini adalah kebiasaan atau hukum yang Allah ciptakan. Dalam arti di alam dunia ini
Kalau Allah menciptakan sesuatu, pasti ada sesuatu yang membedainya. Pasti ada yang beda. Contoh, ketika ada malam, pasti ada matahari. Ketika ada malam, pasti ada bulan. Ketika malam, lawannya pasti ada. Ketika ada matahari, pasti ada. Salah. Ketika ada matahari, pasti ada siang. Ketika ada matahari, tidak ada bulan. Ada matahari, tidak ada bulan. Ada malam berarti bukan. Ada malam berarti bukan siang. 5. Yo, ragaman. Selanjutnya, apa sih fungsi atau tujuan Allah membuat adanya perbedaan atau keragaman? Untuk saling mengenal. Ini pembahasan kita juga pertama surat Al-Hujurat ayat 13 20. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna Allah ciptakan kita dengan dalam keadaan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Kalau sudah kenal, siapa tahu timbul sayang. Kalau nggak kenal, gimana mau sayang kan? Selanjutnya, jadi videonya. Simak videonya. Simak video keragaman di Indonesia. Nanti Bapak tanya, ada apa aja keragaman di Indonesia? Keragaman ciri fisik atau ras.
Indonesia ada berapa keragaman dan video? 4. Satu keragaman apa? Fisik atau ras. Indonesia bagian tengah dan timur itu tadi apa? Ciri fisiknya coklat dan rambut keriting. Tengah ke arah barat putih dan rambut lurus atau hitam. 2. Ada keragaman apa? Agama. Di Indonesia ada berapa agama? 6 yang diakui oleh Indonesia. 1 agama, 2 agama, 3 agama, 4 agama. Selanjutnya ada keragaman apa lagi tadi? Suku. Ada suku apa aja? Suku Minang, Sumatera, suku Jawa, suku Dayak, suku Buri, suku Asmat yang ada di Papua. Yang ke berapa? 4 ya? 4 atau 5? 5. Ada perbedaan apa? Keragaman apa? Bahasa. Sebenarnya di Indonesia banyak bahasa, cuma yang disebutin di sini ada 4, ada 5. Pertama ada bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Banda, bahasa Inggris, bahasa Arab. Di Indonesia banyak perbedaannya dari suku, ras, bahasa, agama, dan yang lainnya. Dari perbedaan itu, Indonesia memiliki semboyan. Apa semboyannya? Bineka Tunggal Ika. Apa artinya Bineka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Selanjutnya, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Apa sih itu kebaikan? Apa sih itu kejelekan? Coba kita lihat hadis Nabi. Bapak baca, kamu dengar. Bapak selesai, kamu ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-birru husnul khuluqi. Artinya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi nafsika wa karita ayyatalli'a alaihin nasu. Kejelekan atau dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau benci apabila manusia mengetahuinya. Jadi akhlak itu apa? Kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam sekitar. Kepada Allah contohnya ketika kita sholat, pakai baju yang paling baik yang kita punya. Jangan sholat pakai baju bola. Jangan sholat pakai kaos doang. Jangan sholat pakai anduk doang. Pakai sarung ini apa? Sholat pakai mukena yang wangi, yang bagus, yang bersih. Jangan kesepian masih dipakai. Itu akhlak kepada Allah, kepada sesama jangan suka ngatain. Kepada sesama jangan suka ngatain. Jangan suka ngapain lagi? Oh, jangan suka nyolong sendal di waktu sholat Jumat. Pernah tahu? Pernah dulu nyolong. Enggak boleh. Saat berbicara harus diperhatikan apa yang akan kita ucapkan. Saat kita berjalan, perhatikan langkah kaki kita, jangan sampai menyakiti makhluk lain. Seperti kita jalan ada semut, jangan sengaja diinjak. Itu akhlak kepada alam sekitar. Ada 3 ya. Yang kedua, apa itu kejelekan? Kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang membuat hati kita tidak enak. Hati yang tidak enak. Contohnya, misal sapi katanya sendalnya pernah dicolong waktu sholat Jumat.
Kira-kira nih, yang nyolongnya itu pengen gak ketahuan? Yang nyolongnya itu kalau ketahuan hatinya dagdikduk gak? Wah, kalau ketahuan bakal diapain nih? Berarti mencuri sendal itu adalah perbuatan dosa. Karena kalau kita mencuri pasti tidak ingin diketahui. Kalau kita mencuri pasti hati kita nggak enak. Selanjutnya tadi akhlaknya. Akhlak, ada akhlak kepada Allah, kepada manusia, kepada alam sekitar. Ya kan? Tugas kalian adalah carilah contoh selain yang tadi Bapak contohkan. Carilah contoh yang selain tadi Bapak contohkan, tulis di buku kalian. Kalau sudah, nanti kamu baca bawah ke depan. Bisa tambah pakai pengurus. Banyak kan. Manusia, kita bisa berpensil. Oh, baik. Shoot, jump. Nah, kita juga ya. Coba siapa yang mau maju? Membacakan hasilnya. Aku tunjuk ya, ada yang mau. Siapa yang sudah angkat tangannya? Sapi, coba maju. Akhlak kepada Allah bacakan. Di depan boleh duduk. Jangan. Ke depan. Sapi, baca. Akhlak kepada Allah, contohnya. Salat menggunakan pakaian yang rapi, beradab kepada Allah dan melaksanakan seluruh Allah sesama manusia. Sopan tidak mengenai sama orang tua, tidak membatin kedua orang. Jika ada tanaman orang di tengah jalan jangan diinjak, tidak mencabut tanaman yang ada di sekitar. Oke, terima kasih Sapi. Coba silakan Neva, maju Neva, bacakan hasil. Dua, tiga, udah, yang dua. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Neva. Itu dia pelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, kita ulangi kembali bahwasanya adanya keragaman atau perbedaan di alam dunia ini di antara manusia ini adalah tujuannya apa? Untuk apa? Saling mengenal. Dua. Yang disebut dengan kebaikan adalah akhlak yang baik. Yang disebut dengan kejelekan adalah setiap sesuatu yang membuat hati kita resah. Dua, kita tidak ingin diketahui oleh orang. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Silahkan dirapikan bukunya, kita berdoa dan pulang. Jangan lupa besok kita ada maulid, bawa pakai baju muslim yang rapi, yang ganteng, yang cantik, yang wangi. Jangan bawa asap. Pakai baju muslim sekolah. Yang nggak punya dan boleh.